Belum mulai mana tuh? Gam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa. Silakan Anda berdiri saja. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Ya, terima kasih Anda. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, sudahkah kalian bernapas hari ini? Kita coba napas pelan-pelan. Tarik napas. Belum kita selesai. Coba hembuskan. Ya. Selanjutnya, seperti minggu sebelumnya, saya mau bertanya, sudahkah kalian berkhayal hari ini? Belum. Siapa yang sudah? Saya berapa? Mantap, udah. Kembali lagi saya ingatkan, mengapa kita harus berkhayal setiap hari? Ini supaya memuaskan rasa gundah gulana kita. Dengan menghayal itu rasa tidak tersampaikan. Dengan khayalan kita bisa mendapatkan apapun dengan cara apapun. Sebelum melanjutkan, siapa yang masih ingat apa materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Lalu terkait tentang apa saja contoh apa saja isi dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Coba tangannya. Tapi ekstrinsiknya bahasa
ya. Iya, terima kasih Dovi. Jadi minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur implisit dan unsur eksplisit. Selanjutnya, Bapak mau nanya, pernah nggak kalian itu membaca cerpen, tapi yang awalnya itu datar, pas di tengah-tengahnya itu kayak agak seru gitu, pernah nggak? Nah, siapa yang mau menceritakan tentang apa yang dibaca? Sudah mau kak? Misteri Pak. Yang misteri, judulnya apa? Judulnya Ayah Ikhlas kalau di bagian awal dia ceritanya terus Oh iya. Nah itu masuk ke dalam alur cerita anak-anak semuanya. Maksud dari alur cerita itu yang dari awalnya itu kayak agak bosan, mau datar, pas di tengah-tengah kayak ya orang mini kayak ada tentang apa ya, kayak misalnya yang awalnya ada di perintah perkelahian, dari berantem, dari berkelahi, tiba-tiba ada perkelahian, ada perselingkuhan atau ada sebagainya. Nah itu yang dimaksud dari tahapan alur sebuah cerita. Hari ini kita akan membahas atau lebih mendalami apa itu tahapan alur cerita serta kaidah kebahasaan dalam cerita pendek. Untuk itu, sama seperti pertemuan sebelumnya, sudah ada kelompok pemateri yang mempresentasikan materi tentang tahapan alur dan kaidah kebahasaan. Untuk kelompok, apakah sudah siap? Siap. Ya, sudah cepat dipersilakan. Tepuk tangan semuanya. Baik semuanya, selamat pagi menjelang siang. Kami izin untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Mulia. Nama saya Salmia Ramadhani. Baik, sekarang kami akan mempresentasikan dan menjelaskan kepada kalian mengenai tahapan alur dan kebahasaan dari cerpen. Dan presentasi akan dimulai oleh Salmia. Tahapan alur cerpen merupakan rangkaian kisah yang membentuk jalinan cerita yang disusun secara kronologis. Tahapan pada alur cerpen itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap pengenalan. Bagian awal dari cerpen di mana penulis memperkenalkan tokoh, tempat, waktu, dan suasana cerita. Yang kedua ada tahapan pengusuran konflik. Bagian ini menyajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertengkaran atau persoalan bagi tokohnya. Yang ketiga, ada tahap puncak masalah, bagian di mana masalah yang telah diperkenalkan sebelumnya mulai memuncak dan menimbulkan ketegangan. Yang keempat, ada tahapan penurunan konflik atau antiklimaks, bagian di mana masalah yang memuncak sudah mulai reda, tokoh sudah mengetahui penyelesaian konflik. Kemudian yang terakhir itu ada tahap penyelesaian. Bagian dari akhir sebuah cerpen, semua konflik telah terselesaikan. Berisi penjelasan singkat atau nasib tokoh setelah peristiwa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Untuk kebahasaan cerpen itu ada 3. Yang pertama yaitu keterangan waktu. Keterangan waktu ini berfungsi untuk menambahkan informasi di dalam cerpen yang menunjukkan latar waktu terjadinya suatu cerita. Untuk keterangan waktu ini bisa terletak di awal, tengah, atau akhir. Jadi dia tidak memenuhi awal atau akhir. Dia bisa terletak di mana saja. Contohnya seperti contoh penggunaan kata keterangan waktu seperti konjungsi penghubung kayak setelah, sebelum, sesudah, dan selama. Kemudian ada verba aksi, merupakan verba yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang dilakukan oleh subjek. Ini digunakan sebagai predikat kalimat. Sedikit insight, predikat itu merupakan bagian dari kalimat yang kita gunakan untuk menjelaskan aksi yang dilakukan oleh subjek tersebut. Contohnya seperti beranjak, berjalan, menyusuri, mengingkari,
kali dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada dialog. Dialog digunakan agar cerita menjadi lebih menarik. Dapat juga digunakan sebagai penyambung alur cerita agar utuh. Dialog dituliskan dalam kalimat langsung yang sudah kita pelajari juga di bab sebelumnya. Dan dengan ciri khas utamanya yaitu ada tanda petik. Contoh kalimatnya seperti sudah lebih dari 3 jam aku berdiri di sini. Kemudian kami sudah ada menyatakan satu cerpen di kartu yang kami siapkan. Di situ bagian untuk pendahuluan itu ada di paragraf 1 dan 2. Untuk bagian mulai kemunculan konflik itu ada di bagian paragraf 3, 4, dan 5. Untuk tahapan puncak masalah itu ada di paragraf 6. Dan untuk tahapan penurunan konflik itu ada di paragraf nomor 7. Dan yang terakhir yaitu tahapan penyelesaian itu ada di paragraf 8. Baik, kemudian saya akan menjelaskan sedikit untuk keterangan waktu yang terdapat di dalam cerpen berjudul Perjalanan Melampaui Batas Kemampuan yang telah kami terangkan di presentasi yang kami buat. Yang pertama ada di paragraf pertama yaitu pada waktu malam yang gelap itu termasuk kata keterangan waktu di kata malam. Kemudian verba aksi, contohnya seperti mendaki gunung. Kemudian dialog, di situ sebenarnya tidak terdapat dialog, tetapi jika kalian mencari membaca cerpen-cerpen lain biasanya terdapat dialog yang ditandai dengan penulisan di dalam kalimat langsung. Baik, itulah penjelasan dari kami dan sesi tanya jawab kami buka. Ya. Jadi itu ada munculnya konflik itu kalau bisa ditentukan munculnya apakah harus terjadi langsung setelah pengenalan. Baik, izin menjawab. Kemunculan konflik terjadi saat kamu mulai menghadapi masalah. Biasanya setelah pengenalan, tapi tidak selalu langsung. Intinya ada keterangan atau pertentangan mulai terlihat. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Sesi tanya jawab masih kami buka. Ya, Bertanya di bagian evaluasi. Jadi baru bagian evaluasi itu sudah mana berjaya. iya, ada kerja. Iya, aksi yang dilakukan oleh subjek ya, seperti yang sudah disebutkan tadi kayak berlari, beranjak, menari. Biar bisa jelaskan perbedaannya. Iya. Baik, ada lagi? Aku bingung apa sih bedanya klima sama atau penurunan konflik? Dan terus apa sih bedanya sama penyelesaian? Oke, ini ada juga. Ya, jadi apa sih itu anti klimaks atau penurunan konflik? Sehingga apa sih bedanya dengan penyelesaian? Oke, jadi untuk bagian tahapan anti klimaks itu adalah bagian di mana masalah yang memuncak sudah mulai reda. Jadi kan di tahap sebelumnya klimaks masalah yang lagi di atas banget, lagi puncak-puncak. Nah, di sini dia sudah mulai bereda karena tokoh itu sudah mulai mengetahui bagaimana caranya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Untuk penyelesaian itu lebih ke akhir dari cerpen. Jadi semua konfliknya itu sudah selesai dan biasanya di tahapan penyelesaian ini menjelaskan keadaan tokoh tersebut setelah melalui konflik yang dia hadapi. Jadi kayak afternya. Baik, ada lagi? Oke, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami izin menutup presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan kami dan memberikan pertanyaan dengan antusias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Aira dan Setia. Saya sedikit mengulangi supaya kalian dari teman-teman. Misalnya contohnya tahapan pertama apa? Pengenalan. Misalnya di suatu sekolah ada seseorang siswa yang bernama Faisal. Dia itu memiliki rambut yang tidak ada gundul dan dia sering memakai kopiah atau peci. Lalu tahap kedua apa? Kemudian konflik. Di selanjutnya itu datang seorang guru. Gurunya ini menyuruh Faisal untuk melepas kopiahnya karena tidak sopan kan, semua orang tidak ada yang pakai kopiah, dia pakai kopiah sendiri. Itu tahapan apa? Kemudian konflik. Sampai ketiga puncak masalah. Di puncak masalahnya itu si Yusfi malah mengata-ngatai Faisal, hahaha ya, kamu gundul ya makanya pakai kopiah gitu. Nah itu sudah konflik kan. Faisal ini kayak aja maksud Yusfi kan mulai berlari kan. Terus di penurunan konflik yang tahap keempat si Faisal ini aja sudah jadinya aku lepas sedikit daripada aku diejek oleh Yusfi terus, aku lepas aja jadi semua orang tahu bahwa aku ini gundul dan aku ini bangga ya. Lalu di tahap akhir baru si Faisalnya ini pun sudah terbiasa dengan kopiah. Jadi dari yang dasar naik kayak gini sampai di sini paham? Kalau paham, kita ada tugas kelompok. Kelompok yang sudah saya berikan di minggu-minggu yang sebelumnya itu sama aja lah. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian Bapak minta untuk menjawab analisis cerpen mulai dari tahapan alur serta kaidah kebahasaan yang terkandung di dalam cerpen yang sudah Bapak sediakan. Cerpennya sudah saya kirim di grup, kalian bisa lihat itu cerpen punya saya dengan judul Bunga dan Bunga. Kalian bisa baca dulu, cari tahapan alurnya yang bagaimana, terus cari juga identifikasi apa saja kaidah kebahasaan yang ada di dalam cerpen itu. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Waktu mengerjakannya 10 menit cukup lah. Iya. Menjawabnya 10 menit dari sekarang. Pak, Bapak, yang kedua aja Pak. Pakai Muhammad lagi kan enggak? Nyari kita aja.
Kerja dulu, kerja dulu ya. Kerja dulu. Yang manusia. Itu aja. Pak Yunus. Sudah? Dan nulis dulu. Bicara sama saya.
Burger bisa muncul lagi kan? Burger chicken katsu lagi bisa muncul lagi. Semua itu sandwich sama satu masih nyaman. Kan ada berapa kali burger kita pakai apa? Chicken katsu. Dengan kan sudah Chicken katsu untuk mahal. belum ada keju. Saus keju. Ya kejunya. Untung dia ada itu Dia pengen jangan Sudah semua? Oh. Sudah. Baik. Seperti biasa lagi, kalau bidang outdoor, kalau tidak disajikan hasil tugas. Siapa yang mau menyajikan hasil tugasnya? Jadi mau apa? Nomor 1. Siapkan. Kita coba jawab atau sajikan hasil tugas yang khusus tahapan alur terlebih dahulu ya. Jadi ada beda-beda kan nomornya, jangan biologi itu aja. Siapa yang mau dulu tahapan alur? Siapa ayo? Taman alur. Sudah, berkunjung. Tahapan alur. Kelompok. Yola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu dari para peziarah atau dari kedua. Ketiga ada edukasi, itu dimulai dari yang bukan sampai bukan selalu dari orang-orang sampai bahkan ada menawarkan kalian tujuan sampai akhir itu yang Iya, Bapak. Jangan. Selanjutnya, kelompok yang mau menyanyikan bagian kaidah kebahasaan. Siapa? Kalau tidak ada, tujuh kelompok. Ada di Bodan. Bodan. Oh. Kayak bang sulikan nih bisa lagi. Terus dialog. Contohnya untuk apa penulis itu meminta hitungan. Terus contoh yang kedua, saya rela membayar berapapun. Ya benar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kalian ada jawaban yang berbeda karena cerpen ini kan karya sastra, interpretasi atau pemahaman orang yang membacanya itu pasti berbeda-beda. Pasti ada yang itu pengenalan dari sini sampai sini ya. Kenapa itu ya? Aku jadi bisa sampai sini ya. Itu Pak, yang namanya sastra tidak ada benar ataupun salah. Tapi yang perlu bukan kalian pahami, perlu kalian pahami tahapan kalau itu ada 5. Jadi harus kalian tahu yang mulai datang, naik, turun. Tapi kadang ada juga dalam cerpen itu naik, datang, naik, hentinya. Itu ibaratnya ending atau kejadian itu gantung. Ya. Nah itu bisa juga tuh, itu mah menarik. Bisa jangan buat biar buat supaya ada apa ya ciri khasnya ya. Lalu di kaidah kebahasaan itu ada 3. Yang namanya cerpen itu tidak menarik kalau tidak ada percakapan. Jangan cuma tulisan di suatu hari di sebuah desa ada tempat ini cerita yang parkiran awal menjelaskan menginasihatkan suara ada hidup kayak itu namanya cerpennya kita sampai di sini paham? Sebelum menutup pembelajaran, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Pak, ayo. Jangan. Tidak
Iya, tepuk tangan untuk Johan. Ya, sungguh daging sekali. Belum menutup. Tapi tentunya memainkan dengan alunan nada. Ikan sepat, ikan papuyuh, ikan bintang, ikan itu pipi. Bahasa Inggrisnya itu thank you. Bahasa Indonesia terima kasih.